Hajime maste, watashi no namae wa Kyoko desu. Indonesia kara kimashita. Domo arigatou gozaimashita. Oke. Hajime maste, watashi no namae wa Torisujaro desu. Ambara wa kara kimashita ka. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, nah kali ini saya akan mengobrol dengan salah satu muli Lampung gitu kan ya. Nah, saya akan mengobrol dengan salah satu wanita yang coba kalian tebak dia sebenarnya aslinya dari mana gitu kan ya. Tadi sudah perkenalan ya. Kalau dari bahasanya, menurut kalian itu bahasa dari mana? Ada yang tahu? Itu bahasa mana sih, Kyo? Mana ya? Jangan buat penasaran para penonton dong. Para penonton udah penasaran banget gitu. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nama kamu Kyoko. Ya, Itu nama asli atau panggilan atau nama alay. nama alay? Itu nama apa sebenarnya? Itu nama asli aku, memang Nama dari asli? lahir. Iya, Dari lahir memang Kyoko. iya memang Kyoko. Oke. Nama belakangnya, nama depannya ada Oh, ada apa? EZ. EZ. Ya. EZ Kyoko. Wow, kenapa ada EZ-nya? EZ itu artinya Erna Zainuddin. Oh, itu kepanggilan kepanjangan dari nama kedua orang tuamu. Betul. Oke, Kyokonya? Kyoko itu nama sahabat Oh. almarhumah Mami gitu. Jadi Mami itu dulu kan sekolahnya di Jakarta, SD SMP, punya sahabat namanya Kyoko. Jadi Tante Kyoko itu memang ibunya Jepang, ayahnya Jakarta. Jadi dikasih nama Kyoko gitu. Oh, nah kamu pernah ketemu dengan Tante Kyoko yang temannya mamamu itu? Belum. Jadi tapi udah pernah lewat Facebook sih gitu. Cuma waktu itu udah sempat mau komunikasi sama Mami, tapi nomor Mami itu error apa gimana gitu, jadi belum sempat komunikasi. Wow. Nah, jadi kalau dalam dirimu sendiri itu kan lihat sepintas kamu itu kayak mirip orang Cina, orang Jepang atau orang Korea gitu. Wow. Nah, dalam diri kamu mengalir antara orang-orang itu. Kalau orang Lampung itu kan ada Cinanya memang. Oh, ada Cinanya. Ya, tapi dari keturunan yang mana gitu. Kita Tapi nggak kalau tahu. nggak tahu. Kalau Cina banget yang masih pakai nama Cina atau apa itu udah nggak jelas gitu. Oh, udah nggak ada. Oh, gitu. Ya, ya. Jadi sekarang silsilah kamu sudah tertebak ya asal usulnya ya. Jadi sebenarnya kamu bukan gadis Jepang gitu ya. Bukan. Oke. Nah, terus Jodohnya kali yang Jepang. oh, amin ya rabbal alamin, semoga dimudahan jodohnya orang Jepang yang soleh. Sudah pernah ke Jepang? Sering. Wow. Ini saya salah pertanyaan. Seharusnya seberapa sering ke Jepang? Oke, seberapa sering ke Jepang? Mungkin ada 10 kali. Wow, 10 kali. Saya satu pun belum. Ingat ya Amin, guys. semoga segera ya. Amin. Ini belum ya, bukan tidak ya, belum. Mhm. Apa yang membuat kamu begitu senang untuk berkunjung ke Jepang? Sebenarnya dulu itu pertama kali tertarik sama Jepang itu karena nama kan. Oke. Ketika orang bilang, kok nama kamu kayak orang Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang kan, agak malu lah. Jadi belajar dulu bahasa Jepang, terus belajar bela diri Jepang juga, karate gitu. Terus setelah ke Jepang itu kan kita dengar bahwa Jepang itu negara yang disiplin, negara modern, tapi mereka berbudi gitu, berbudi pekerti, punya etika gitu. Dan setelah sampai di sana dan benar, walaupun mereka itu negara modern ya, kalau aku di antara negara-negara di dunia yang pernah aku kunjungi, aku pikir Jepang itu negara paling modern. Dari segi teknologi ya, terutama teknologi transportasi itu mereka sangat modern. Tapi mereka walaupun tinggal di Tokyo gitu, di kota besar yang notabene itu termasuk kota termahal di dunia, tapi mereka tetap punya etika dan tetap friendly, terus kayak helpful gitu. Dan aku punya teman-teman yang orang Jepang yang akrab. Teman Jepang asli. Asli orang Jepang. Jadi aku punya teman yang orang Jepang asli itu yang akrab banget tuh, ada dua. Ada dua yang teman ya. Siapa namanya? Namanya Misato Harasawa sama Keito Shimada. Nah, jadi kalau Misato ini aku kenal dia karena Misato pernah ikut pertukaran mahasiswa waktu di Unila. Jadi dia ikut program Dharma Mahasiswa di Unila, terus kenal karena aku ikut klub bahasa Jepang yang binaannya Dewi Sensei di Minano Nihongo, kenal di situ terus akrab. Terus Misato-chan waktu itu penelitiannya untuk kuliah dia penelitian salah satunya di Karta, di kampung aku gitu, tentang kebudayaan. Karena Misato-chan itu
kuliahnya di bidang bahasa dan budaya gitu. Oh, itu jadi sampai sekarang akrab ya? Akrab banget, dan aku sering nginep di tempat dia kalau waktu di Jepang gitu. Oh, di jadi udah kayak di rumahnya. rumah sendiri ya. Soalnya dia kalau kesini juga nginep di rumahmu Iya gitu ya. betul. Jadi saling Pernah. berkunjung ya. Iya. Itu udah kayak kerjasama antar dua negara ya. Ah. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong tentang Jepang, face kamu kan juga sebenarnya tidak jauh beda dengan orang-orang Jepang atau Oh, iya. orang-orang Asia Timur lah pada umumnya gitu Cuma ya. kurang mancung aja ya. Enggak sih, emang kan orang-orang Asia Timur juga seperti itu juga kan rata-rata kan. Ini bukan masalah rasis atau apa ya gitu ya, tapi ini untuk sama-sama kita belajar. Nah, jadi kamu sering nggak disangka kamu itu dari orang Jepang asli atau orang Korea atau orang Cina gitu? Kebanyakan sih kayak orang Cina gitu ya. Kalau dengar nama pasti orang ngiranya orang Jepang kan, tapi pas ketemu Ngeliat face kamu? kalau dulu kan belum pakai jilbab ya, Mm-mm. pasti dikira orang Cina kayak gitu. Oh, sebelum kamu pakai jilbab? Iya, belum pakai jilbab. Jadi dulu waktu masih daftar IPDN kan, Mm-mm. pernah kan belum pakai jilbab. Mm-mm. Jadi dipanggil itu sama peserta itu cici-cici gitu. Oh, kamu bener nggak? Bukan Cina ya? Cipingli. Oh, apa Cina itu? pinggir kali. Cipingli. Oke. Nah, terus setelah kamu memutuskan untuk memakai hijab, ada nggak orang-orang bule atau orang-orang luar yang mungkin ketika kamu traveling, karena Kyoko ini kan hobinya traveling, sejauh ini sudah mengunjungi 24 negara di dunia. Nah, ketemu dong banyak orang dari berbagai macam ras, suku, bangsa. Nah, kamu sering nggak disangka dari orang-orang Asia Timur? Iya, sering banget sih disangka kayak gitu kan, dikira Cina kayak gitu. Terus pernah juga waktu aku ikut pertukaran ke Jepang, aku dikasih kesempatan untuk mewakili kelompok nerima sertifikat cuma gara-gara nama aku Kyoko dan muka-mukanya sipit-sipit kayak gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal-hal menarik ya yang kemudian kamu dari nama kamu sudah menarik, kemudian kamu berusaha untuk mencari kayak semacam apa ya, silsilah gitu ya, dan akhirnya kamu menemukan passion kamu dan ternyata Jepang juga menjadi salah satu negara favoritmu. Betul Oke. banget. Nah, terus apa yang bisa kamu ambil sih sisi baik selama kamu melakukan traveling, bertemu dengan banyak orang gitu? Sisi baiknya adalah ketika kita pindah negara, berarti kita harus menyesuaikan diri gitu. Kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti gitu. Kalau misalkan kayak di Jepang ya, itu kan dia nggak boleh telat, terus harus disiplin gitu. Itu benar-benar nggak boleh telat banget. Iya, nggak boleh telat banget. Dan kayak transportasi, hitungan detik mereka itu tepat gitu. Kalaupun meleset itu paling sedikit sekali melesetnya, nggak akan ada yang namanya ngaret. Menit-menitan sampai banyak ya. Paling berapa detik gitu ya. Betul. Aku pernah punya satu kejadian hampir ketinggalan bis waktu dari area Gunung Fuji mau ke Tokyo. Itu aku hampir ketinggalan bis karena bisnya itu sudah mau jalan, sedangkan aku belum sampai di titik itu gitu. Itu kamu lagi sibuk hunting foto? Betul, aku lagi sibuk. Karena saking banyaknya view yang menarik di sana ya. Dan aku pikir kan nggak bakal seseru itu ya, ternyata wow seru banget dan akhirnya hampir ketinggalan bis. Oke. Bagaimana perasaan kamu ngelihat secara langsung Gunung Fuji? Sangat menakjubkan ya, karena dia tuh di atasnya tuh es, tapi di bawahnya tuh nggak es kayak gitu. Jadi dia indah banget. Tambah lagi kalau kita duduk-duduk di pinggir danau. Ada danau apa sih di situ namanya? Ada Kawah Gichiko. Oh, itu kayak kawah banyak airnya gitu. Iya betul, kawah yang di dekat Gunung Fuji itu. Dan itu memang tempat-tempat favorit para turis datang ke situ, bisa sambil makan es krim gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ngomong-ngomong tentang Jepang, tentunya tidak terlepas yang namanya kimono dong. Betul. Nah, kamu punya kimono? Aku punya yukata. Oh, yukata dan kimono berbeda? Iya, beda. Kalau Apa yukata perbedaannya? itu lebih sering dipakai untuk musim panas kayak gitu. Aku punya si yukata. Waktu itu beli waktu pertukaran mahasiswa ke Jepang, aku ada temen serumah namanya Caca. Oh ya, jadi aku punya keluarga di Jepang, bukan cuma teman. Aku punya keluarga angkat di Jepang. Waktu jalan-jalan sama keluarga angkat itu ada diskonan ini yukata. Biasanya itu kan dia sekitar 1.000 yen. 1.000 yen berapa? Kalau sekarang 1 yen itu sekitar 130. Jadi berapa tuh kalau 1.000? 130 rupiah oh, dikali 1.000 ya. Berarti 1 jutaan ya. Iya, 300. 1.300.000. Nah, kami cuma dapat itu harganya cuma sekitar 100 yen. Hah? Hah? Jadi murah banget dong. Iya, murah banget dan
Cuman 130 ribuan? Iya, jadi kami mau beli itu, terus udah beli kan, mau beli lagi nggak boleh. Ternyata karena satu orang cuma boleh beli satu gitu. Oh, jadi akhirnya yang satu itu untuk kamu? Ya, satu untuk aku dan karena kita orang luar negeri, orang luar negerinya Oh Jepang. ya, kamu orang luar negeri di sana ya? Aku orang luar negeri Jepang, jadi temen aku serumah si Caca dikasih juga. Padahal sebenarnya kalau dalam satu keluarga cuma boleh beli satu gitu. Oh, karena kamu orang luar negeri jadi dapat Iya. spesial ya. Oke. Nah, jadi pakai yukata itu bisa kamu masang-masangnya? Bisa, tapi harus dibantu, dia nggak bisa sendiri. Oh, harus 2 orang. Dua orang. Yukata itu mirip dengan kimono atau bagian dari kimono? Oh, mirip, Oh. tapi bukan bagiannya, iya. Oh, jadi kayak pakaian yang berbeda gitu ya. Oke, iya ya. Terus selama di Jepang itu juga berarti kamu udah transaksinya menggunakan yen ya kalau udah di Betul. sana ya. Nah, terus ada kendala-kendala nggak selama kamu bertransaksi di sana? Kendalanya adalah sering kehabisan uang. Cia. Kenapa? Karena nggak kerasa ya, sekali makan di Jepang itu kan mahal banget Kak. Oh ya, berapa? Aku pernah makan berdua dengan temanku ya, Mm-mm. itu hampir kalau dirupiahin sejutaan. Wow, Ya. berdua Mm-mm. berarti satu orang 500 ribu. Iya. Wow. Karena satu porsi makanan Jepang yang halal ya, Mm-mm. itu biasanya mulai dari 1.000 yen. Mm-mm. 1.050 misalkan itu 1.000 yen. Terus itu baru satu menu. Wow. Jadi kalau mau beberapa dan porsinya lebih, jadi dia lebih mahal lagi. Berbicara tentang Jepang, tentunya banyak hal yang menarik gitu ya. Bahkan aku pernah baca dalam sebuah artikel bahwa Jepang adalah salah satu negara yang ramah terhadap para traveler ataupun wisatawan muslim. Nah, itu bener nggak sih? Iya, benar banget. Jadi Jepang itu walaupun negara mayoritasnya non muslim, tapi mereka itu friendly banget gitu sama orang-orang muslim. Dan mereka itu berusaha untuk melayani sepenuh hati gitu. Kayak di stasiun kereta itu ada tempat sholat. Oh, musola gitu Iya, kecil. ada musola kecil. Di kayak sana gitu. rata-rata agamanya apa ya? Ada Shinto. Tapi yang paling banyak macam. Shinto ya. Mhm. Berbicara bangsa Jepang, tentunya tidak bisa terlepas dengan suku Ainu yang merupakan suku asli dari Jepang itu sendiri. Nah, selama di sana kamu pernah nggak ketemu sama suku Ainu? Oh, belum. Belum. Karena aku masih banyak di bagian kota sih ya, belum ke dalam-dalam banget. Oke. Gitu. Di mana aja di kota-kota di Jepang yang pernah kamu kunjungi? Tokyo, terus area Kawaguchiko, area Gunung Fuji, Kyoto, Osaka. Aku pernah ke Hokkaido, di Abashiri, terus di Otaru, Sapporo. Wah, Sapporo yang pemandian air panas itu ya? Iya. Dan yang lebih banyak salju gitu. Oh. Aku gitu. pernah ke Abashiri. Jadi Abashiri itu orang mancing di atas salju. Wow, orang mancing di atas salju. Iya, bukan mancing keributan, mancing ikan. Bener-bener mancing ikan Iya. ya. Jadi ada lubangnya gitu. Betul. Jadi kan kalau pas salju itu kan jadi dia ada yang kayak mengeras jadi salju gitu. Terus nanti dilubangi. Jadi mereka mancing lewat lubang itu, terus ada kayak tenda, terus mereka masak juga di situ gitu. Itu nggak jeblos gitu itunya yang dilubangin itu. Itu benar-benar kuat gitu. Iya, benar-benar kuat. Dan selain itu juga kemarin tuh aku sempet yang pengen naik kapal berlayar. Itu kan dia ke arah Rusia ya kalau nggak salah. Nah, tapi waktu itu lagi nggak ini. Jadi dia kayak kapal berlayar terus dia melewati pecahan es. Gitu. Nah, tapi waktu itu cuaca nggak mendukung, jadi kayak nggak ada pecahan esnya gitu, pecahan salju itu lagi nggak ada. Oh, oke. Nah, terus kalau berbicara tentang makanan gitu, kamu sebagai seorang muslim, traveler muslim, berkeliling ke Jepang gitu kan, ada nggak kesusahan untuk mencari makanan halal di sana? Susah tapi nggak terlalu susah sih. Tetap ada ya? Ada, tetap ada. Resto yang menyediakan? Iya, makanan halal. Dan itu harganya terjangkau? Sekitar 100.000 lebih. 100.000 Lebih. untuk sekali makan? Satu porsi, satu model menu. Oh, berarti kalau kita pingin hemat ya udah beli satu model menu gitu aja ya? Iya, makanya yang kalau misalkan berdua mau coba-coba banyak menu itu bisa 1 juta lebih kan. Wow, betul banget ya kalau semuanya dicoba gitu kan ya. 10 menu itu udah 1 juta lebih, iya kan? Betul. Oke, tapi banyak banget ya 10 menu ya.
Itu boleh dibungkus. Boleh, tapi waktu itu aku habis sih sama temanku. Oh my god, itu kalau lagi kelaparan, doyan atau memang Mungkin karena suasananya menyenangkan. oh jadi akhirnya habis semua, Mm-mm. dilalap habis. Jadi Kak, kalau restoran di Jepang itu ya, yang namanya restoran halal pasti penuh. Oh ya? Iya, bahkan kadang kita itu harus menunggu lama karena kan resto halal di Jepang itu ya kecil-kecil ya. Mm-mm. Terus kalau misal orang lagi rame kita harus nunggu. Aku pernah waktu itu ngantri sama temanku yang Keito Shimada itu. Mm-mm. Kami ngantri itu Mm-mm. dari luar resto Wow. gitu. Saking ramenya dan tempat duduk itu sedikit kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk pengunjungnya sendiri, apakah itu semuanya Muslim atau campur? Campur. Jadi orang Jepang pun banyak yang suka makanan-makanan halal kayak gitu. Oh, gitu. Jadi yang membuat mereka bisa tetap nyaman dan bisa menikmati makanan tersebut. Iya betul banget. Oke, kita berbicara tentang kondisi alam yang ada di sana atau Mhm. wisata yang ada di sana. Di antara sekian banyak wisata yang pernah kamu kunjungi di sana, mana sih yang paling ramai atau yang kayak jadi tujuan wajib banget kalau ke Jepang kita harus ke situ? Ini ke Galayuzawa, Itu apa? tempat bersalju gitu, Mm-mm, tempat ski resort gitu mm-mm, kan. Apa namanya tempat main salju. Jadi itu paling terkenal di sana. Sama ada Kawazu. Kawazu itu adalah tempat sakura. mm-mm. Dia ada festival sakura gitu yang paling awal sakuranya mekar di Jepang. Itu pasti rame. Oh, di apa tadi namanya? Kawazu. Iya, Kawazu. Nah, di Kawazu itu apakah sudah pasti bahwa pasti bunga sakura itu kalau di seluruh Jepang pasti di situ yang paling pertama? Iya, betul. Itu udah Jadi pasti. bulan Februari itu sudah. Februari tanggal 1 gitu misalkan atau Mm-mm. bebas gitu. Dia biasanya ada ke Jepang itu Kak, dia ada prediksi. Hmm. Mereka itu keren banget di bagian teknologi prediksi juga Hmm. kan ya. Kayak cuaca itu, Mm-mm. hujan itu pasti diinfokan, Mm-mm. hujan atau enggak hujan gitu. Jadi mereka bisa prepare payung segala macam. Mm-mm. Dan gitu juga kalau untuk musim. Mm-mm. Jadi nanti dia ada prediksi tanggal sekian. Biasanya nggak meleset, walaupun meleset juga beda-beda tipis lah. Enggak terlalu jauh. Mm-mm. Oke. Nah, jadi harus banget tuh datang ke situ ya. Harus banget. Jadi kalau makanya aku bilang tadi itu misalkan kita Januari ya Mm-mm. sampai Mei ke sana. Mm. Itu Februari itu bulan paling pas banget kalau kita pengen dapat salju dan sakura. Oh, gitu. Jadi Mhm. memang waktu yang terbaik untuk datang ke Jepang adalah di bulan Februari. Iya. Tanggalnya ada ininya nggak bocoran? Sekitar pertengahan, mulai dari Oh, pertengahan sampai 15 sampai akhir. sampai Oh. awal Maret kayak gitu. Oh, nice. Itulah waktu yang terbaik untuk pergi ke Jepang ya. Iya. Oke. Nah, terus selanjutnya, kamu pernah nggak mengunjungi masjid yang menjadi lokasi akad nikahnya Syahrini? Syahrini. Iya dong, tentu saja Tokyo Chami. Oke, Iya. Tokyo Chami. Chami itu bahasa Jepang atau Turki ya? Turki. Oh, itu Chami itu masjid Iya, kan? betul. Oh, Tokyo Chami itu berarti masjid. Iya. Tokyo. Kalau nggak salah, Karena Maya arsitek- Estianti juga nikah di situ ya? Oh iya, aku waktu itu nggak diundang sih. Oh, nggak di- tapi bener kan nikah di situ ya kalau nggak salah ya? Iya, kalau nggak salah sih Iya, ya. Bunda Maya Estianti sama Syahrini dan Reno Barak ya. Yes. Oke, jadi mereka melangsungkan pernikahan di masjid Tokyo yang ada di Jepang gitu ya. Mhm. Kamu nggak berangan-angan atau ingin juga menikah di sana gitu? Aminkan aja ya. Aminkan aja. Pengen sih nikah di situ, tapi berarti mestinya sama orang Jepang atau orang Indonesia yang ada di Jepang ya. Oh gitu. Karena kalau nikahnya sama orang di sini di Mm-mm. Lampung terus nikahnya di Jepang kayaknya jauh banget. Iya, betul banget sih ya. Nah, kayaknya kalau orang Indonesia di Jepang banyak banget sih aku lihat ya. Mhm. Sering nggak kamu ketemu orang-orang Indonesia yang ada di Jepang? Oh, sering banget. Waktu itu kami pernah mengunjungi salah satu sekolah Mm-mm. Indonesia di Jepang, di Tokyo gitu. Jadi peserta trip aku itu adalah dosen-dosen yang selain jalan-jalan mereka juga ada misi pendidikan. Jadi Oh. mereka berbagi gitu di sekolah itu. Oh, berbagi dalam apa nih? Berbagi makanan atau ilmu gitu? Berbagi ilmu tentunya. Oh, gitu. Jadi kayak permainan-permainan gitu. Ya terus sharing-sharing ilmu gitu. Oh, berarti menggunakan bahasa Indonesia dong anak-anak di situ. Ya sebagian ada bisa bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang. Jadi ada penerjemahnya. Oh, oke.
Terus selanjutnya kalau di luaran, kayak misalkan di taman, di restoran atau di apa, sering nggak ketemu orang-orang Indonesia di sana? Sering, Mm-mm. sering banget sih ketemu Tiba-tiba orang disapa, Indonesia. "Hei," gitu. Enggak sih kalau Oh, nyapa gitu. gimana? Paling dengar mereka ngobrol Hah? pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Oh, gitu. Iya, Terus tiba-tiba kamu nimbrung. enggak aku dengar. Terus aku, Mas dari Indonesia ya kayak gitu. Terus mereka jawab, Oh iya dari Indonesia, terus ngobrol-ngobrol "Oh." sebentar kayak gitu. Kalau kamu pernah nggak disapa duluan gitu? Kamu dari Indonesia? Pernah sih kayaknya ya. Mm-mm. Cuma aku agak lupa ya. Mm-mm. Oh gitu, jadi kayak Hmm. lagi jalan tiba-tiba disapa gitu. Hmm. Sering banget nggak kamu mendengarkan orang-orang di sana, orang Indonesia di sana menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Sering. Sering banget Sering. selama di sana. Iya. Oh ya? Mhm. Itu Ya enggak, tapi ya enggak sesering kita di sini, tapi ya ya. sering lah gitu. Oh, Kadang-kadang senyum aja gitu. oh pas di mana misal? Pas lagi di pusat perbelanjaan. Oh mereka juga lagi berdua gitu, Lagi belanja misalkan sama mereka temennya. gitu. Ketemu Laki-laki gitu. perempuan. Ya kadang-kadang gitu. Sering nggak ngeliat wanita Muslim Indonesia di sana pakai jilbab? Oh sering. Jadi aku waktu kan aku pernah pertukaran tuh di Mm-mm. Jepang kan tahun 2014. Mm-mm. Terus aku balik lagi ke Jepang lagi itu 2017. Mm-mm. Nah pas di 2017 itu aku sengaja emang datang tuh pas puasa. Mm-mm. Aku pengen tahu gimana suasana puasa di masjid-masjid Mm-mm. Jepang. Mm-mm. Tapi itu seputaran Tokyo sekitar 4 masjid apa ya yang pernah aku singgahi gitu. Itu ya banyak wanita muslim gitu. Yang pakai jilbab gitu banyak. Terus karena kan Jepang itu dia sangat menghargai orang lain ya. Jadi mereka tuh nggak ada kayak rasis-rasis gitu, nggak ada. Nah yang unik justru Kak ngeliat orang Jepang belajar sholat. Jadi orang Jepang asli yang ingin Iya. belajar sholat. Ya, jadi gini, kalau masjid-masjid di Itu mualaf ya? Iya, Oke. kalau masjid-masjid di Jepang itu dia ada waktu, dikasih waktu, ada waktu untuk orang berkunjung dan untuk orang beribadah, gitu. Jadi orang-orang non Muslim boleh masuk masjid untuk belajar atau untuk sekedar wisata itu boleh, itu ada waktunya gitu. Nah waktu itu aku di salah satu masjid di Tokyo itu di Masjid As-Salam itu ada yang baru jadi mualaf. Oh, kamu ikut menyaksikan di situ? Bukan waktu dia syahadat. Oh, tapi tapi waktu belajar. Iya, waktu belajar waktu puasa itu. Jadi dia sholat karena masih belajar ya. Jadi dia tulis baca sholat itu di kertas ya. Jadi sambil dia praktek sholat terus dia sambil lihat kertas itu bacaannya apa. Wow, kamu nggak gitu. sempat bikin videonya? Enggak. Soalnya kamu bikin videonya itu bakal dari itu viral. Iya ya. Aduh jadi kangen Jepang kan. Oke. Nah, terus selanjutnya nih, apa pesan kamu untuk para penonton yang ingin berkunjung atau liburan atau mengunjungi Jepang? Pesan aku kurang-kurangin gaya hidup yang enggak. Oke. Karena kalau dilihat tuh sekarang godaan hidup itu besar banget. Kayak yang pengen ngetop, pengen ngetren gitu. Tapi ternyata itu nggak bikin dia ngetren juga, nggak bikin dia ngetop, tapi cuma menang di lifestyle yang menurut dia membuat dia bisa jadi populer kayak gitu padahal tapi ya isinya nggak ada ya kosong. Ya harus nabung karena sebenarnya orang-orang luar negeri orang-orang Malaysia itu ke luar negeri itu ada hal yang biasa. Orang Malaysia banyak di Jepang banyak banget. Dan luar negeri itu paling sering juga ketemu orang Jepang. Oh, orang Malaysia. Malaysia. Malaysia di luar negeri karena mereka itu pemikirannya sudah terbuka. Jadi mereka banyak gitu ke luar negeri. Nah sedangkan orang Indonesia ini mikir bahwa kalau mau ke luar negeri itu harus kaya dulu, harus dan beli biasanya oleh-oleh wisata banyak dulu. gitu ya. Iya, padahal itu untuk memperkaya diri lah, nggak harus wisata gitu kan. Nah kalau lu nunggu lu kaya, lu kapan ke luar negeri? Betul juga sih ya. Mudah-mudahan saya segera keluar negeri. Saya pernah loh keluar negeri. Oh iya, kemana? Papua Nugini. Oh iya, saya belum malah ke situ. Ya Allah, jauh-jauh ke Papua Nugini luar negerinya. Oh my god. Oke, Kyo, terima kasih ya sudah sharing-sharing. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Dan semoga bisa terus menginspirasi. Amin. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan semangat dan charge energi untuk kalian semuanya untuk mempersiapkan diri
pergi ke Jepang. Nah, kalau misalkan kalian masih takut dan khawatir, langsung saja kalian bisa hubungin Kyoko Trip. Nanti kalian akan dipandu bagaimana sih bisa sampai ke Jepang dengan aman, nyaman, dan tentunya menyenangkan. Betul begitu? Betul banget. Oke. Makasih Kak Jarwo. Iya, nanti kita tulis di sini ya untuk kontaknya ya, supaya nanti ingin misalkan mau daftar dan sebagainya. Oke. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Arigato ne. Arigato gozaimasu.